Sang ibu menggadaikan putrinya kepada rentenir sebesar 700 won. Tanpa disangka, sang putri mengembangkan perasaan terhadap penagih utang tersebut. Dan setiap hari saya membantunya melakukan pekerjaan rumah. Bahkan mencuci pakaian dalam. Debt collector juga bertahap. Perlakukan dia seperti anak perempuan. Ajak gadis kecil itu ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian. Makan es serut favoritnya. Dia ingin melihat penampilan idolanya. Pamannya juga membawanya pergi tanpa ragu-ragu. Menyelinap masuk melalui pintu belakang. Alhasil, ia ingin membeli CD souvenir idol. Manya melihat label harga $18. Itu sangat mahal, tapi kata-kata penjualnya. Sekali lagi, hal itu membuatnya rela membelinya secara sukarela. Ayah yang baik. Ajak putri Anda melihat penampilan idolanya. Sungguh ayah yang baik dan langka. Setelah mendengar ini, sang paman merasa bersemangat. Segera keluarkan semua uang yang ada di saku Anda. Berikan semua uang bau itu kepada petugas. Duduk di dalam mobil, gadis itu dengan gembira memeluk pamannya. Pamannya sedikit kecewa. Dia belum pernah merasa seperti ini. Jangan hanya membeli CD, tapi dengan santai memeluk seorang pria. Lihatlah paman yang khawatir. Gadis itu tertawa sangat bahagia. Saat ini, dia merasakannya dari pamannya. Cinta seorang ayah yang telah lama hilang. Tapi semuanya akan ada akhirnya. Hari itu paman gadis itu menelepon. Ingin membawa gadis itu pergi. Pamannya agak enggan. Dia secara pribadi membuatkan kue ulang tahun untuknya. Padahal hari ini bukan hari ulang tahunnya. Tapi dia mengetahuinya setelah hari ini. Keduanya tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi. Gadis itu juga tidak senang sama sekali. Setelah waktu bersama ini, gadis itu sudah mempunyai perasaan terhadap pamannya ini. Melihat gadis kesepian itu berjalan kembali ke kamarnya, mata pamannya tidak bisa tidak memerah. Esokan harinya, dia membawanya ke stasiun seperti yang dijanjikan. Sudah hampir waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Paman membelikannya pemutar CD. Kuharap kamu akan memikirkanku saat mendengar lagu ini. Terima kasih paman. Saat ini, seorang lelaki tua berambut putih. Dia mengaku sebagai paman gadis itu. Paman ini agak gelisah, jadi saya memintanya untuk meninggalkan nama dan nomor teleponnya. Akhirnya sang paman memberikan pagar ibunya kepada gadis itu. Dia juga punya foto ibunya untuknya. Jika saya menghubungi Anda, hubungi saya dalam 3 detik. Apakah Anda masih ingat kata sandinya? 0623, ulang tahun paman. Benar. Gadis kecil dan paman tua itu naik bas ke Busan. Gadis itu dengan enggan menatap pamannya. Paman itu berpura-pura tenang dan memalingkan wajahnya. Namun saat mobil mulai berangkat, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan melihat ke belakang. Untuk melihat gadis itu untuk terakhir kalinya. Sejak dia pergi, pamannya menjadi sangat mudah tersinggung. Dia mengirim pesan padanya setiap hari. Tapi setengah bulan telah berlalu. Dia masih belum menerima telepon darinya. Pamannya mengkhawatirkan keselamatan anak itu. Melalui banyak trik, paman baru mengetahui bahwa paman lama adalah seorang pedagang manusia. Paman saya datang mencarinya. Benar saja, lelaki tua itu menjual gadis itu ke pedagang lain. Pamannya sangat marah hingga ingin memukulnya. Berapa harga Anda menjualnya? $300. Dia menjual seorang anak seharga $300. Apakah kamu masih manusia? Setelah selesai berbicara, sang paman dengan brutal memukuli lelaki tua itu. Sayangnya, lelaki tua itu juga tidak mengetahuinya. Di mana gadis kecil itu sekarang? Sekembalinya ke rumah, sang paman melihat tas sekolah gadis itu dengan bingung. Pikirkan setiap momen bersama anak Anda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Gadis itu dijual ke bar. Setiap hari Anda harus membersihkan toilet yang bau. Lalu bersihkan. Saat lapar, Anda hanya boleh makan mie instan. Satu hari, seorang tamu mabuk, lemparkan botol anggur ke dinding. Saat gadis itu sedang membersihkan, wajahnya terkena pecahan kaca. Nyonya rumah membawanya kembali ke kamar tidur. Gunakan tangan Anda untuk melepaskan pecahan kaca, dan langsung mengoleskan obat merah pada gadis itu. Dia mengatakan pergi ke rumah sakit terlalu mahal. Suatu malam setelah beberapa hari, Du Seok akhirnya menunggu panggilan Seng Yi. Seng Yi terisak, ceritakan tentang tempat tinggal Anda saat ini. Saya mendengar Seng Yi mengatakan dia dijual ke bar. Du Seok sangat marah, berkendara sepanjang malam untuk menemukan gadis kecil itu. Lihatlah bayi yang aktif dan lucu itu. Berubah menjadi keburukan seperti itu lagi. Dan juga kain kasa besar di wajah. Du Seok patah hati. Dia membiarkan Seng Yi mundur sedikit. Hancurkan kaca hanya dengan satu pukulan. Buka jaketmu. Tekan sisa pecahan kaca. Bawa Seng Yi keluar. Paman, paman. Oke, berhenti menangis. Pada saat ini, sang induk semang juga terbangun. Aku mendengar suara berisik jadi aku berlari keluar. Du Seok mencengkeram lehernya. Ditanya mengapa dia tidak membawanya ke rumah sakit. Mengapa dia membiarkan wajahnya terluka. Kemudian keluarkan kartu nama tersebut. Suruh dia meninggalkan nomor rekening dan nomor teleponnya. Besok saya akan mentransfer uang kepadanya. Lalu berbalik dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Seng Yi meraih tangan Du Seok. Gunakan lengan bajunya untuk menyeka darah dari tangannya. Kemudian tertidur dengan damai. Besok, Du Seok menjual sebagian besar asetnya.
Ada juga mobilnya, untuk mentransfer uang ke pemiliknya. Seng Yi bangun, lihat CD-nya, pagar, surat, ada juga foto promosi para idola. Akhirnya terungkap senyuman yang telah lama hilang. Kemudian, Du Seok membawa Seng Yi pergi lagi. Pembedahan tidak meninggalkan bekas luka. Berikutnya, ajak Seng Yi mencari sekolah lagi. Tapi Seng Yi bukan orang Korea, tidak dapat mendaftar, kecuali ada hubungan adopsi. Tapi Seng Yi tidak setuju. Gadis kecil itu takut ibunya tidak bahagia. Jong Bae mencerahkannya, katanya itu akan baik untuknya. Belajar dengan baik, ibunya senang. Akhirnya gadis itu setuju, siap berangkat ke sekolah. Tertawa bahagia sambil makan mie goreng. Keduanya juga tertawa, sangat cepat. Seng Yi pergi ke sekolah. Keduanya seperti itu setiap hari. Masak dia semua jenis hidangan lezat. Seng Yi mencetak 100 poin pada ujian tersebut. Mereka menari bersama dengan gembira. Tertawa lebar-lebar. Waktu sangat cepat. Seng Yi telah dewasa. Raih juara pertama di sekolah pada ujian tersebut. Kedua pria itu sama bahagianya dengan anak-anak. Semalam, sang ibu menyelinap ke gerbang sekolah. Tepat pada waktunya, Seng Yi menyambut kedatangan Seng. Melihat putriku hidup dengan baik, dia memilih untuk pergi dalam diam. Ujian masuk perguruan tinggi. Seoki seperti orang tua lainnya. Beli pin keberuntungan untuk Seng Yi. Dorong dia, dan doakan dia dengan ikhlas. Semoga dia masuk universitas yang bagus. Seng Yi juga tidak mengecewakan ekspektasi. Diterima di universitas bergengsi. Du Seok seperti ayah lainnya. Khawatir jika Seng Yi pulang terlambat. Melihat gadis itu mabuk, seorang pria membawanya pulang. Saya mendengar dia berkata dia ingin menikah dengannya. Dia hampir mengalahkannya, tapi Jong Bae menghentikannya. Dia mulai menyelidiki latar belakang pemuda itu. Mengetahui bahwa keluarganya berada dalam keadaan berkecukupan. Saya sendiri juga sangat baik. Juga sangat tertarik pada Seng Yi. Hanya menghela nafas lega. Pada saat ini, telepon berdering. Itu adalah panggilan nenek Seng Yi. Katanya ibunya sakit parah, ingin bertemu Seng Yi. Du Seok tidak ragu sama sekali. Keesokan harinya, ajak Seng Yi kembali menemui ibunya. Bertemu nenek saya untuk pertama kalinya. Seng Yi aneh sekaligus akrab. Saat aku melihat ibuku, ibu dan anak perempuannya menangis. Tidak tahu harus berkata apa. Ibu dan anak perempuannya saling berpelukan dan menangis. Senjangan antara ibu dan anak dihilangkan. Sang ibu sangat berterima kasih kepada Du Seok. Tapi itu membuat permintaan yang berlebihan. Semoga Du Seok menemukan ayah kandung Seng Yi. Satu hari, Seng Yi mengetahui bahwa sepatu Du Seok robek. Segera diam-diam pergi bekerja paruh waktu. Hasilkan uang dan beli sepasang sepatu kulit untuk Du Seok. Du Seok menemukan ayah kandung Seng Yi. Dia membawa Seng Yi ke hotel. Atur agar mereka bertemu. Berdiri di luar melihat ke dalam sambil tersenyum. Pulang. Jong Bae bilang dia gila. Ayah kandung saya kaya. Ku pasti akan melupakan ayah angkat sepertimu. Saat menikah, aku pasti akan memegang tangan ayah kandungku. Tegur dia karena bodoh. Jangan berpikir untuk bertemu Seng Yi lagi di masa depan. Du Seok tidak berkata apa-apa. Kembali ke kamar Seng Yi. Angkat fotonya saat dia masih muda. Perasaan campur aduk di hatiku. Pada saat ini, telepon berdering. Ayah. Mengapa Anda meninggalkan anak Anda dan pergi seperti itu? Ayah yang membawaku ke sini juga harus membawaku kembali. Benar-benar, kamu ada di mana? Di mana kamu saat itu? Tetap di sana dan jangan kemana-mana. Ayah, datang ke sini segera. Oke, ayo ke sini. Ini adalah pertama kalinya Seng Yi memanggilnya ayah. Seng Yi sangat bersemangat hingga dia tidak bisa berbicara. Menari dengan gembira. Saat saya berjalan, saya tertawa keras dan gembira. Namun, segala sesuatu di depan kita adalah sebuah tragedi. Mata Du Seok tiba-tiba meredup, lalu langsung terjatuh. Seng Yi tidak sabar menunggu Du Seok. Du Seok menghilang begitu saja. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. 10 tahun ini, Seng Yi selalu mencari Du Seok. Setiap kali harapan berubah menjadi kekecewaan. Tepat saat dia hendak menyerah, dia melihat papan reklame di luar jendela mobil. Tiba-tiba hatinya bergetar. Segera kembali ke kantor polisi. Beritahu polisi untuk menggunakan nama Diong Min untuk mencari. Benar saja, saya menemukannya dengan sangat cepat. Ternyata, Du Seok tidak sadarkan diri saat itu. Dia menderita infak otak sejak lama. Juga mengalami pendarahan otak. Namun dia tidak pernah berobat. Baru saja menyebabkan kecelakaan itu. Pasalnya, buku catatannya penuh dengan nama Diong Min dan Seng Yi. Rumah sakit baru menggunakan nama ini. Mereka pergi ke kamar rumah sakit. Melihat wajah kosong Du Seok, Seng Yi dan Jong Bae menangis. Ketika saya mendengar tentang Seng Yi, Du Seok mengeluarkan CD di sebelahnya. Berbisik pada Seng Yi, dia ingat segalanya tentang Seng Yi. Seng Yi ingin memakai sepatu kulit yang dibelikannya untuknya. Melihat buku tabungan tersembunyi di kaos kaki, lihatlah pengeluaran yang padat. Seng Yi menangis. Saya minta maaf. Ayah, aku minta maaf.